Dina, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, memutuskan untuk mengambil jeda dari rutinitas kuliahnya yang padat dengan mengikuti ajakan teman-temannya mendaki Gunung Rinjani. Gunung itu terkenal bukan hanya karena pemandangan indahnya, tapi juga karena cerita mistis yang melekat. Bagi Dina, ini hanyalah kesempatan untuk melepas penat. Bersama Yuni, Andi, dan Budi, mereka memulai pendakian di pagi hari, dengan suasana hati yang penuh semangat. "Aku sering dengar cerita kalau gunung ini angker," kata Yuni saat mereka mulai mendaki. "Ah, itu cuma mitos. Orang suka melebih-lebihkan," jawab Andi dengan santai, menepis ketakutan yang mungkin dirasakan oleh teman-temannya. Namun seiring matahari mulai tenggelam, suasana di gunung mulai berubah. Kabut tipis turun, dan udara semakin dingin. Langit yang sebelumnya cerah kini mulai tertutup awan gelap. Dina merasa ada yang tidak beres. Jalan setapak yang mereka lalui tiba-tiba terasa asing, meskipun mereka mengikuti peta dengan seksama. Pohon-pohon tinggi di sekitar mereka tampak seolah membisikkan sesuatu yang tak dapat mereka dengar dengan jelas. Ketika mereka sampai di sebuah dataran kecil untuk beristirahat, Dina melihat sesuatu yang aneh di ujung pandangannya. Seperti bayangan seseorang, tapi ketika ia menoleh lebih dekat, bayangan itu menghilang. Jantungnya berdegup kencang. "Ada yang melihat sesuatu?" tanya Dina, suaranya terdengar pelan dan gemetar. Yang lain menggeleng. Mereka melanjutkan pendakian, tapi perasaan was-was mulai menyelimuti Dina. Di suatu titik, Andi dan Budi berjalan di depan, meninggalkan Dina dan Yuni di belakang. Kabut semakin tebal hingga jarak pandang mereka terbatas. Dalam beberapa menit, Andi dan Budi hilang dari pandangan. "Yuni, Andi dan Budi mana?" tanya Dina, panik. Yuni menatap sekeliling, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakang mereka. Dina menoleh dan di balik kabut, samar-samar terlihat sesosok bayangan. Sosok itu tinggi besar, lebih besar dari manusia biasa, dengan postur yang tidak wajar. Wajahnya hitam pekat, matanya merah menyala, dan tubuhnya diselimuti kain compang camping. "Penunggu gunung, kita harus lari." Dina menarik tangan Yuni, tapi Yuni terpaku, tubuhnya gemetar ketakutan. Seakan kaki Yuni tertancap di tanah, matanya terbuka lebar menatap sosok itu. Sosok itu melangkah semakin mendekat, langkahnya menghantam tanah dengan suara gemuruh. Setiap kali kakinya menginjak tanah, seluruh tubuh Dina bergetar. Dina akhirnya berhasil menarik Yuni, dan mereka berlari sekuat tenaga. Namun semakin mereka berlari, semakin mereka tersesat. Jalan yang mereka lalui terasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Pepohonan tampak menyerupai satu sama lain, menciptakan labirin alam yang mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti suara-suara rintihan dan bisikan yang datang dari segala arah. "Kita tersesat." Yuni mulai menangis ketakutan. Dina berusaha tetap tenang, tapi hatinya pun dipenuhi ketakutan yang tak tertahankan. Di tengah kepanikan, mereka sampai di sebuah lereng curam. Dina menghentikan langkahnya, tapi Yuni terus berlari tanpa sadar akan bahaya di depannya. "Yuni, berhenti!" teriak Dina. Terlambat, Yuni tergelincir, terjatuh dari lereng, tubuhnya berguling-guling ke bawah. Dina hanya bisa menatap dengan mata penuh air mata ketika sahabatnya jatuh dan hilang di balik kabut tebal. Dengan tubuh gemetar, Dina berjalan perlahan ke tepi lereng, berharap menemukan Yuni selamat. Namun saat ia melihat ke bawah, tidak ada tanda-tanda Yuni. Hanya kabut tebal yang menyelimuti jurang yang tampaknya tak berdasar. Apa yang terjadi di sini? Dina mulai bertanya pada dirinya sendiri, merasa bahwa mereka tidak sedang berada di dunia nyata lagi. Suara langkah berat kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Dina berlari, kali ini sendirian, dengan napas terengah-engah dan hati yang dipenuhi rasa takut. Di tengah kabut, Dina melihat sebuah gua kecil. Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk, berharap bisa bersembunyi dari apapun yang mengikutinya. Gua itu gelap, hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah-celah kecil di batuan. Tapi setidaknya, Dina merasa aman sejenak. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di dahinya meskipun udara begitu dingin. Dari dalam gua, Dina mendengar suara gemerisik. Ia menoleh perlahan, dan di sana, berdiri di sudut gua, ada sosok lain. Sosok ini tampak berbeda dari yang ia lihat sebelumnya, lebih kecil, tapi wajahnya tak kalah menyeramkan. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Dina menjerit, berusaha keluar dari gua. Tapi sosok itu bergerak cepat, mengejar Dina dengan langkah menyeret yang mengerikan. Dina berlari keluar, tapi begitu keluar dari gua, ia mendapati dirinya bukan di lereng yang sama. Sekarang, ia berada di sebuah padang rumput yang luas, dengan sebuah pohon besar di tengahnya.
Pohon itu tampak tua dan lapuk, cabang-cabangnya menjulur seperti tangan yang ingin menangkap. Di bawah pohon, berdiri Yuni. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti sosok yang ada di gua. Dina mendekat perlahan, berharap sahabatnya masih hidup. Namun saat ia hampir mencapai Yuni, sosok besar yang sebelumnya mengejar mereka muncul dari balik pohon. Kini, ia lebih jelas, wajahnya penuh luka, dan sorot matanya membara. Dina, suara Yuni terdengar aneh, seolah-olah berasal dari jauh. Kita tidak akan pernah bisa pulang. Dina mundur dengan ketakutan, namun saat ia hendak berlari, tanah di bawahnya runtuh, menelannya ke dalam kegelapan abadi. Beberapa minggu kemudian, tim penyelamat menemukan Andi dan Budi dalam keadaan selamat, tetapi mereka tidak pernah menemukan jejak Dina dan Yuni. Bagi penduduk setempat, ini hanya menambah satu lagi misteri dari banyak kisah mengerikan tentang Gunung Rinjani. Sosok penunggu gunung itu masih bersembunyi di kabut, menanti pendaki berikutnya yang akan tersesat dalam kutukan abadi gunung paling angker ini.